belum ada yang coba terjun di bidang tersebut secara mungkin lebih terbilang lebih masif, lebih besar lah gitu. Nah, peluang itu saya pikir bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Dan vlog saya kali ini yaitu tentang usaha anak muda Kota Banda Aceh, yaitu usaha jasa sewa kamera. Dan sebelah saya sudah ada pengusaha muda Kota Banda Aceh. Dengan siapa, Bang? Rajit Maulana. Rajit Maulana. Nah, Bang, ini saya mau tanya pertanyaan pertama saya mau tanya, ini dapat ide dari mana, Bang? Sehingga Abang membuka jasa sewa kamera. Saya tahu sendiri jalannya itu dari dulu saya kan dulu kuliah di Malang. Iya. Jadi dulu kuliah di Malang 2012, kemudian dulu punya kamera GoPro awalnya. GoPro itu mungkin semester 3 kuliah sama kawan-kawan di Malang, saya ngide lah, ayo bikin usaha sewa kamera, tapi GoPro berangkatnya. Berangkat dari GoPro, berkamera GoPro, jalan setahun 2 tahun, tahun ketiga lah yang mungkin 2016. Kita mulai fokus ke kamera 12 gitu kan, 16 terus 17 ya 2017 itu saya pulang ke Aceh. Jadi usaha di Malang jalan terus sama kawan-kawan di Malang, saya pulang ke Aceh, saya mikir nih di Aceh kan, apa enaknya gitu kan, usaha yang beda, yang memang belum ada pemainnya dan saya mau usahain juga bidang tersebut. Setelah saya cari spesifikasi segala macam, kayak paling pas tentang kamera, maksudnya masih agak sepi dan masih agak bingung ada nggak pasarnya gitu. Dan ini 2017 kita bulan Juli, alhamdulillah sekarang masih jalan terus sampai sekarang. Berarti awal mula 2017 di sini. 2017 bulan Juli ya. Pada dasarnya kenapa tertarik membuka usaha jasa sewa kamera di Kota Banda Aceh? Apa yang faktornya apa yang melihat di luar? Di Aceh sendiri kan ngelihat industrinya bagus, ya betul, industri wedding yang mungkin paling tinggi satunya. Kedua, penggiatan budaya dalam bentuk pribadi juga banyak. Membuka usaha jasa sewa kamera. Kita kan memberi kamera kita ke orang nih sewa. Dan apakah tidak takut nih kamera kita rusak mungkin ada beberapa pemula mungkin yang masih minim paham tentang kamera ini. Apakah nggak takut kamera rusak gitu, Bang? Kalau rusak resiko pasti ya. Tapi kita kan belum manusia resiko kan. Pertama kalau misalnya kayak ketakutan kayak hilang atau apa, kita selalu buat perjanjian kontrak dengan si customer atau yang sering di sini. Kemudian kalau misalnya untuk masalah kerusakan kita selalu briefing pastinya, terutama untuk pemula kan, tanya dulu sebelumnya siapa, kita belum pada pakai, udah tahu sejauh apa cara pemakaiannya gitu, dan ya sering-seringnya kita pasti minimalisir sudah mungkin, walaupun juga kalau untuk pasti kerusakan, tapi ya tingkatnya itu kita perkecil sekecil mungkin lah tingkatan kerusakan dalam artian pengertiannya, briefingnya, kemudian detail pas dia pernah keluar seperti apa, pas dia balik juga kita cek fungsi seluruhnya gitu kan. Dan ya alhamdulillah sejauh ini juga pasti ada kerusakan. Ada kejadian rusak? Pasti. Itu bagaimana ketika misalnya ada kamera disewakan, sehingga waktu dikembalikan ada yang rusak, itu respon apa bagaimana ke konsumen? Di kontrak ke customer sama kita tuh ada gini poinnya adalah setiap kerusakan itu kita bagi dua biaya servisnya. Jadi dari pihak kita 20%, saya dari customer gitu, atau mungkin bisa nego lagi. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah customer ya ada juga yang nggak mau tahu, ada juga sebagian seperti itu. Ada, tapi juga kita ya yang namanya usaha pasti ada risiko ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini ya pasti bisa tertangani lah gitu. Berarti sebelum barang itu diambil ada buat perjanjian gitu. Perjanjian misalnya kayak perjanjian sewa, perjanjian jam sewa, perjanjian kerusakan, hilang, terusnya gitu. Dan selama membuka usaha ini ada kendala nggak, Bang? Kendala dalam buka usaha jasa sewa kamera ini ada kendala nggak? Ada sih, pasti ada. Kendalanya apa saja? Kalau misalnya dulu tuh paling kita kan berangkatnya dulu dari online ya, dari Instagram sebelum bisa punya store kayak gini juga. Dulu juga kita kan delivery, jadi kita ngantar bisa kemana aja dulu bahkan saya dulu pernah pas baru buka ngantar rekomendasi. Wah, jauh juga ya. Luar Luar kota lah ya. Saya ngantar rekomendasi. Ada juga ada yang sampai bilang, "Bang, boleh dikirim ke restoran nggak? Boleh beli nggak?" Awalnya saya masih mengiyakan, masih kayak mikir boleh lah. Makin di sini saya pikir semakin tinggi resikonya kan. Akhirnya saya perkecil resikonya, dan kemudian juga ya kendala lain. Saya merasa sih kayak diedukasi mungkin. Saya dalam artian edukasi itu pemahaman orang tentang kamera belum mulai ada, tapi
pemahaman khusus dalam artian oh ya ini lensanya ini, oh ini bodinya ini. Jadi sering ada customer yang nyawa, apalagi ya yang mungkin kita bilang generasi 2000 ke atas ya umur mungkin 16 tahun, 12 tahun. Taunya bang ada lensa fix gitu. Ada saya bilang, wah tapi ada bodinya kan. Maksudnya gimana? Padahal bingung, ya gitu. padahal dia tanya cuma lensa aja gitu ya. Ya dia tahu lensa tapi kita body itu saya mikir mungkin dia belum tahu gitu. Paling sejauh itu mungkin kayak gitu aja mungkin ya. Selebihnya ya pemahaman mungkin tentang jam sewanya. Kadang ada yang nganggap 6 jam itu bisa dipakai 10 jam dan seterusnya. Maksudnya apa ya? Mereka cenderung tidak bisa. Saya udah kasih deskripsi detail tentang cara sewa selanjutnya. Tapi masih ada yang malas baca mungkin atau masih belum tahu itu tapi pengen sewa-sewa aja. Itu di Aceh Kamera ini biasanya yang menyewakan kamera di Aceh Kamera itu dari kalangan mana aja? Apakah dari pelajar atau yang paling banyak dari kalangan mana? Kalau selama ini bisa dibilang hampir semua kalangan ya, semua kalangan. Bapak, ibu-ibu, kantoran, segala macam. Cuma mungkin kalau kita bilang pasar terbesarnya ya pelajar ya, dari lulusan SMA. Paling banyak pelajar berarti? Pelajar sampai ke level kuliah. Kuliah kan tugas, habis itu juga mungkin ya traveling, gitu. Weekend mungkin mau jalan kemana, bukan kamera gitu. Cara untuk mendekati dengan konsumen agar tetap stay di Aceh Kamera ini bagaimana tuh cara mendekatinya? Komunikasi sih yang harus saya jaga sih dengan customer ya, bisa mungkin nggak sampai mereka kecewa karena wah kok nih kayak gini, ini saya selalu pas respon aku ini. Walaupun bahasa dari konsumen agak kurang respect, tapi kita tetap coba aja terus tentang santai ya respect gitu. Kayak gitu sih. Ini ada karyawan nggak di Aceh Kamera ini? Ada. Berapa karyawan? Kita ada 3 orang. 3 orang. Mau tidak lumayan besar juga berarti. Setahun ada 3 orang. Ini ada rencana nggak ke depan buka cabang? Kalau Aceh Kamera. cabang di rental, tapi di bagian kota lain mungkin ya. Kalau untuk sementara ini kita masih ada beberapa project. Nah kayak pengennya sih kita kan nampung semacam unek-unek dari customer kan. Iya. Terus ada keluh kesah segala macam, bang jual ini di mana ya, beli di mana, jual beli servis, studio bahkan mungkin kan. Jadi kita lagi rancang beberapa ide baru sih buat kita nanti di bidang yang sama fotografi, tapi dalam bentuk usaha yang berbeda gitu kan. Tapi berarti Bapak bukan hanya membuka usaha jasa sewa kamera aja gitu ya? Kita juga bakal jalan studio. Kalau nanti misalnya memang ada jalan juga pengen jual beli gitu kan. Selama membuka usaha Aceh Kamera jasa menyewakan kamera, ada nggak suka dukanya gitu? Ada. Sukanya apa? Nggak duka dulu nih. Dukanya apa nih? Dukanya yang paling parah kita alami sama jalan ini kan kita pernah kehilangan juga. Kita pilih kamera dua unit. Kita kan 2 unit itu di tahun lalu sekitar bulan 3 bulan 4 lah. Iya. Kehilangannya sekaligus posisinya pun yang ngilangin ini pun customer loyal kita. Mungkin bisa dibilang customer yang lumayan bagus lah secara hubungan komunikasi dengan kita kan. Jadi triknya cukup bagus juga, dia bawa kamera sekitar 5 hari, dia bayar di depan. Pokoknya nggak ada hal yang boleh juga sama dia lah. Ya, nggak ada curiga. Nggak ada sama sekali nggak, karena kita pikir ya semua customer sama aja gitu. Ngapain kita curigain gitu. Cuma memang saran saya adalah pas itu normalnya kan kalau sewa kamera 2 identitas, bisa KTP sama SIM. Itu sebagai jaminan kita lah, jaminan kita kan. Nah pas dia sewa itu dia mau kamera 2 tapi mau ninggalin 2 kali identitas, bukan 4. Dan kita juga mengerti ya udah, mungkin karena emang kawan-kawan juga ya udahlah, mungkin dia lagi terus foto apa gitu kan. Kita nggak ada curiga lah intinya. Sampai pada akhir di hari kelima yang masih dia beliin foto kamera, nggak bisa dihubungin, nggak tahu dia kemana. Kita ke rumah dia pun rumah nggak ada orang, gitu kan. Kita bingung juga kan. Ternyata si yang nilai kamera ini juga kebarengan dengan dia cuma mobilnya orang. Oh gitu. Jadi dia bawa mobilnya orang, posisinya dia rental juga mobil, dia bawa lari juga. Ya secara kita juga terbantu akhirnya posisinya dia bawa mobil, kamera tadi bawa juga, mobil pun pasti nyari mobilnya kan. Kita kebantu nih akhirnya nih, jadi cari sama-sama nyari, dan emang ketemu orangnya. Ketemu, ketangkepnya di Medan. Saya nggak ikut, cuman posisinya si yang punya mobil bawa dia dari Medan ke Banda Aceh sama pihak Polresta Banda Aceh, bagi reskrim. Di Banda Aceh kan dimasukin ke Polrestas, ketemu situ kita kira coba dikondisikan lah kan, gimana segala macamnya. Ya alhamdulillah sih balik, cuman kan yang kita sesalin kan buang waktu ya, fokusnya terbuang, tenaga terbuang, pikiran terbuang. Ya semenjak itu kita lebih ketat, jadi mungkin buat teman-teman yang merasa rental kita agak-agak
susah ya, mohon maaf karena emang kita sangat ketat untuk Ini masalah supaya supaya kayak gitu juga gitu. supaya kejadian ini nggak terulang lagi Nah, ini. kita nggak terima customer yang ngasih kartu cuma 2, 1 atau mungkin yang fotokopiannya aja kita nggak terima. Kalau alasannya bilang bang saya nggak punya ini, ya kalau nggak punya emang maaf nggak sewa gitu. Nah itu teman-teman semuanya kenapa itu udah ketat sekarang Mak? Sekarang Kenapa? lebih ketat sekarang. Supaya untuk menghindarkan hal-hal yang jangan terjadi lah untuk yang kedua kalinya. Iya. Karena kamera tuh harganya ya, lumayan juga. lumayan harganya. Bukan 100.000, 5 jutaan lah. Standar 5 juta. Jadi itu wajar saja dari Aceh Kamera peraturannya sekarang semakin ketat. Jadi untuk menghindar hal-hal yang tidak ingin terjadi. Oke Bang, itu dukanya Bang. Ini sukanya apa nih selama membuka usaha jasa sewa kamera? Apa ya? Kalau misalnya di bisnis kayak gini kan, apalagi bisnis jasa kayak gini, kita bisa dibilang hampir selalu ketemu dengan orang baru setiap harinya. Ketemu orang baru. Kita mungkin sharingnya dari berbagai kalangan. Ada yang mungkin dia pengusaha juga, atau dia mungkin dari bagian kerja seni, kerja kreatif, yang selalu ada hal-hal baru kita bahas. Gitu. Jadi setiap dia datang, nanti dia pas dia sewa, dia balikin, nanti kita sharing habis kerjaan apa nih bang, dari mana bang, traveling dari mana. Berarti bisa gitu memperluaskan link lah ya. Memperluas link juga, tambah referensi juga, gitu kan. Dan memang ya serunya kan, karena itu juga orang suka sharing ya. Jadi setiap ketemu orang itu pas kita bahas, oh iya saya lagi jadi project ini gitu kan. Selalu ada bahan-bahan baru yang kita bisa, berarti ada ya hal seperti ini. Misalnya kayak contohnya video klip tapi di sisi yang di hutan atau yang di gunung, teknik pengambilannya segala macamnya, gitu sih. Itu kalau memang sewa kamera di sini langsung cash sih. Enggak, bisa via transfer, bisa via cash, bisa DP dulu juga. Kita sih kalau untuk payment jujur mending dibayar nanti pas pengambilan lah. Kadang ada orang yang DP wajib transfer. Saya pikir sih kadang takutnya mungkin dia berhalangan. Atau saya pikir mungkin juga nanti uang DP-nya hangus. Jujur saya pas dulu posisi seperti itu kan nggak enak kan. Kita DP atau misalnya kita misalnya ada musibah nih, mau jadi sewa, uang DP-nya hangus. Bagi saya itu nggak orang lain kan. Jadi mendingan kalau emang mau payment atau mau DP nanti aja lah pas kalian ambil kameranya aja. Oke Bang, ini nggak ada target nih Bang. Coba tes PNS gitu. Kalau PNS kan banyak, kenapa orang mau jual seragam rapi, terus ada jaminan masa tua. Apakah Bang nggak ada target, ada rencana nih tes PNS? Secara umur mungkin masih bisa ya, tapi jujur saya nggak ngerasa PNS itu jelek, enggak, misalnya tinggal. Tapi saya yakin kalau misalnya semua jadi PNS, siapa yang mau jadi ijazah? Iya betul. Cerdas, bisa mana cerdas? Kalau misalnya semua jadi PNS, siapa yang jualan makanan, siapa yang jualan minuman gitu. Dalam artian saya semua ada porsi masing-masing ya. Dan saya juga yakin sih, dulu teman saya pernah bilang kayak gini ke saya. Setiap orang lahir di dunia ini nggak pernah ditasbihkan ataupun dianggap lahir PNS, lahir tukang beca, lahir jadi jual dus atau apa. Saya pikir sih itu udah ketentuan, mungkin kita pernah baca kadar-kadar ya dalam bahasa ilmu agama kita, tapi dalam pemahaman saya semua orang tuh bisa menjadi apa yang dia inginkan gitu kan. Kembali lagi dari sendiri ya. Diri sendiri sih. Jadi kalau misalnya takut nanti tua nggak terjamin ya, berarti diri anda sendiri yang ngajarin duit anda. Berarti ini gitu kan. Berarti nggak ada target jadi PNS, bajunya rapi. Berarti kan tinggal di kaos di nggak masalah. Jadi nggak sama sekali nggak sih, jauh lah. Walaupun misalnya jujur saya juga kurang sreg ya dengan pemerintahan. Artinya birokrasinya, hal-hal yang di dalamnya. Tapi saya respect, karena itu kan bagian dari mereka. Ya kalau saya bagian dari saya sekarang ini gitu kan. Silakan jalan cara masing-masing sih. Ya, seperti Mbak Susi bilang kan, ya kan apa yang kamu suka pasti itu akan betul, ikhlas. Betul, saya setuju sama itu. Jadi kalau memang kita kerjakan dengan sesuatu yang kita suka, pasti semuanya ikhlas. Capek pun cepat hilang. Tapi kalau kita kerja enak, nggak suka, ya pasti nggak ikhlas. Nanti itu semuanya kembali ke diri kita semuanya. Memang jujur untuk orang Aceh saya merasa peluangnya cukup bagus. Bagus peluang untuk di Aceh. Peluang bagian sewa jasa, sewa kamera ya. Sewa kamera, jual beli, bahkan sampai di level servis pun masih sangat luas peluangnya. Mengenai harga sewa satu kamera tuh berapa? Mungkin ada teman-teman kita nih yang ingin mau sewa kamera. Jadi sehari itu berapa? Ada beda harganya. Kita ada tiga ini ya, ada tiga mulai 3 paket. Jadi ada paket 6 jam, 24 jam. Dan juga nanti bisa ada yang sewa 2 hari, 3 hari, 5 hari, 2 minggu, sebulan boleh. Semua ada harga paketannya. Tapi kalau mulai dari paling murah 6 jam itu 70.000. 70.000 itu per 6 jam. Per 6 jam. Per 6 jam itu mulai dari segitu. Paling mahalnya kita di kamera full frame Sony sekarang masih di harga 270.000. Itu berapa jam? 24 jam. 24 jam. Tapi kalau misalnya 2 hari atau 3 hari lebih kita ada harga paketan. Jadi nanti jangan sungkan buat kawan-kawan yang mau sewa. Semuanya tanya, "Bang, sewa 3 hari ada paketannya?" Enggak ada. Ada diskonnya pasti. Nah, buat teman-teman yang di Kota Banda Aceh yang ingin
menyewakan kamera dan mungkin tidak ada kamera untuk memang biaya ya. Jadi kalian perlu untuk mengabadikan momen kalian. Kalian bisa datang langsung di mana bang? Di Jalan Kebun Raja Ule Karing, nomor 13, Plakas Solong Ule Karing, sebelahnya Mibirin Cikmun. Nah, sudah tuh ya. Jadi jangan jangan ragu-ragu lagi untuk berkarya. Jadi kalian bisa langsung datang kemari ke Aceh Kamera untuk sewa kamera. Dan bang, ada ingin sampaikan pesan untuk pemuda Kota Banda Aceh yang belum mulai usaha? Yang belum mulai usaha ya. Ya. Yang mau usaha mungkin banyak mungkin ya, tapi sedikit saran, apapun yang pengen dibuat, apapun yang pengen kalian kerjain, selama itu positif, hajar aja lah. Jangan ditahan-tahan. Ya, jangan yang penting jangan malu-malu ya. Jangan malu, jangan rasa oh ini nggak bisa, ini nggak usah. Kita kalau belum mulai jangan banyak berpikir. Jangan aja dulu pokoknya. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang santai saya bersama pengusaha muda Kota Banda Aceh. Siapa tadi namanya bang? Rajin. Bang Rajin. Dan oke, jangan lupa subscribe di channel dan Samu. Saya wakili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.